Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka pengenalan Bapak Pengawas Baru kita, Bapak Fadilah NDD, dan juga dalam rangka pembentukan komunitas praktisi di sekolah kita. Salawat dan salam dan pula kita hadiahkan kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pengawas kita, Bapak Fadilah MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD 15 Baru serta staf karyawan dan karyawati. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita mendengarkan paparan atau pengenalan dari Bapak Pengawas Baru kita yang sangat baik ini. Ya, saya sudah lama mengenal, kita sudah lama ya mengenal Bapak ini, tapi menjadi pengawas kita baru ini ya Pak ya. Nah, kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah berserta karunia-Nya kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan dan dapat bertugas sebagaimana biasanya. Salawat dan salam kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat yang di akhir nanti. Bapak Ibu rekan-rekan majelis guru, kalau saya nggak usah diperkenalkan lagi. Dan orang-orang lama di sini, alhamdulillah saya agak merasa suatu kebanggaan tersendiri berdasarkan informasi yang didapat bahwa kegiatan guru penggerak khususnya di Sukajadi sudah mulai kita galakkan, artinya kita tingkatkan. Dan pada hari ini ada pembentukan komunitas praktisi guru penggerak berkolaborasi. Bapak Ibu yang hormati, sebelum kita mulai, lalu kami sampaikan kemarin ada kejadian kita. Saya tanyakan kepada kawan kita guru kelas 1 berapa orang muridnya sekian Pak. Berapa orang yang dapat membaca, sekian Pak, yang tidak dapat hanya berapa orang. Rupanya yang tidak dapat pun tidak mau divaksin oleh murid tersebut. Tidak mau divaksin itu tidak bisa datang ke sekolah. Saya tanya di SD sebelah sama juga, tanya dengan sama juga. Nah, jadi kepada kawan-kawan guru, bagi wali murid yang tidak mau divaksin, dipanggil, kita beri pemahaman. Pemerintah itu tidak akan membunuh bangsanya, jangan terpengaruhi oleh berita-berita yang tidak ada benarnya. Dipanggil dan kita tidak maksa. Dan satu hal lagi, kawan yang bisa belajar tatap muka, dia kan melalui daring tidak pula ada HP di rumah, karena panjang ceritanya. Jadi boleh dipanggil oleh murid, diberi pemahaman. Dan satu lagi yang patah bagi wali murid tersebut, yang seenaknya kalau sempat dia pergi ke Jakarta bawa anak, ditanya kan, udah kabut pula mencari kita. Kadang-kadang kita boleh emosi pula ini. Bapak Ibu dulu disuruh vaksin, tidak mau. Vaksin itu kan tak membunuh seseorang, cuma melindungi generasi kita yang akan datang. Bapak Ibu yang kehormati, pada hari ini berkolaborasi artinya bahwa bersama-sama. Kalau zaman kami dulu dengan Bu Sari ini 40 tahun lalu, masing-masing sok hebat, rupanya memang tidak tahu. Dulu kan begitu Bu Sari ya. Nah, sekarang ini tidak lagi. Saya agak suatu kebanggaan sendiri. Kita harus merubah paradigma baru. Harus kita merubah paradigma lama ke paradigma baru. Nah, termasuk saya pribadi, saya kalau tidak tahu itu apa bangga kita belajar. Dan kemampuan
kita berbeda-beda seperti beliau ini. Seperti yang setelah Ibu Asma ini kan dia kayak jadi kepala-kepala. Memang dia punya kemampuan bangga kita. Dan kawan-kawan kita harus kalau bahasa kolaborasi ini bersama-sama artinya gelisah kita nanti kawan-kawan boleh ditanyakan anaknya itu nggak bisa dia membaca, tak bisa dia itu suatu kegelisahan, nggak usah kita malu-malu. Jadi kawan di sini mungkin memberi masukan apa penyebabnya, dicari dulu latar belakang wali murid tersebut, apa pekerjaannya. Kadang ada wali murid kita berangkat dari rumah jam 6, pulangnya jam 6 sore, itu suatu permasalahan. Nah, jadi dengan adanya kolaborasi ini kita bersama-sama, kalau bahasa kita keroyok suatu permasalahan kawan, apakah di dalam praktik mengajar. Sebenarnya RPP itu sebenarnya enggak. Nah, begitu tapi praktik itu yang penting. Bagaimana anak tersebut mampu dia terampil dia dengan sikap itu. Tidak bisa membaca kelas 2, tapi sikap sosialnya bagus, Pak. Belum disuruh kedua itu yang dihadap ke depan. Jadi ya, kawan-kawan guru di dalam kurikulum itu ada 3 di apa tuh? Sikap, pengetahuan dan keterampilan itu perlu dicatat nanti. Di dalam kenaikan kelas itu kita berdebat. Anak itu dapat nilai 5, tapi dia di kelas 1, kelas berapa yang pada hebat dia Pak. Belum kawan yang menjawab aja. Terampil dia punya pengetahuan keterampilan dia loh. Nah, jadi ada sampai SMP udah hebat. Di SD agak naik dia sedikit payah dia baca, tapi di SMP ini bidang lain dia hebat. Nah, ada dia hebat olahraga, tapi bidang lain dia tidak apa hebat. Kalau zaman dulu kami satu kelas itu harus bisa mengerjakan matematika, anak pula bisa, kemampuan berbeda-beda sudah bisa cakupan. Jadi kita pelan-pelan membina anak kita lihat keterampilannya, kemampuannya secara sikap. Ada anak yang dapat nilai 88, guru pun tak ditegurkan, sikap tak baik kan. Ada yang dapat nilai 4, apa bu, apalagi saya apa bu, itu dia depan. Hanya, jadi melalui guru penggerak ini sama-sama kita mencurahkan apa hal-hal sehingga kita bisa memecahkan bersama. Oh, tidak tuh anak itu dia ada ibu maksud. Baik di dalam kita membuat RPP dan segala macam. Nanti RPP itu yang membuat benar semuanya. Yang diharapkan dalam praktik itu tadi. Kita buat RPP kan berdasarkan aturan kan. Tidak sama kita. Nah, jadi mari kita berubah ke paradigma yang baru, paradigma orang baru melalui guru penggerak. Nanti kita lebih meningkatkan kemampuan kita dalam belajar mengajar. Nah, bagi kami kalau bapaknya bulan 11 nanti kerja lagi, masih ada 9 bulan lagi, 9 bulan kerja lagi. Kalau ibu bapak tinggal 2 bulan lagi ibu. Terima kasih kami sampaikan pada kawan-kawan, pada generasi penerus, dan kita tetap bersemangat pada masa-masa yang datang. Dan jangan beliau ini kan masih ada ikuti lagi, jangan kita kecewa. Kadang-kadang kita ini mudah aja, sekarang ini lebih bagus mengikuti tes, tak ada pendukung siapa yang nilainya bagus. Terangkat ya, pemerintah sudah mulai bagaimana terbaik. Itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang Bapak sampaikan tadi itu sangat benar, sangat betul ya. Karena anak-anak kita ini kan semuanya tidak sama. Inilah yang kita buat dalam RPP baru kita, RPP Merdeka, ya, yang disebut dengan RPP berdiferensiasi. Di sana RPP berdiferensiasi ini tidak menyamakan seluruh murid. Jadi RPP berdiferensiasi ini yang penting adalah yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua adalah kegiatan intinya, yang ketiga adalah penilaiannya. Nah, dari kegiatan inti ini, Pak, ada 3 produk yang kita hasilkan. Jadi ada anak yang audio,
ada anak visual, dan ada anak kinestetik. Nah, semua anak itu tidak sama. Kalau dulu saya Pak ngajar Pak, termasuk mungkin tahun kemarin masih seperti itu. Semua anak tuh matematikanya harus dapat 1 semuanya. Kalau enggak saya nangis Pak. Gitu. Ya Bu Emma ya, Bu Evi ya. Kalau dulu saya nilai UN itu, kalau di bawah nilai 80 saya nangis dulu. Karena itu nggak bagus sebenarnya. Iya, iya seperti itu. Nah sekarang kita sudah memakai paradigma baru bahwa tidak semua anak yang harus pintar matematika, tidak semua anak harus pintar bahasa Indonesia, tidak semua anak harus pintar olahraga. Baiklah, kita kembali ke tujuan awal kita. Bapak Ibu, izinkan saya untuk membentuk komunitas praktisi. Bapak. Ya Pak, Bapak ngomong dulu ya. Baiklah, Bapak kepala sekolah kita sudah hadir, alhamdulillah. Ya, kami minta kepada Bapak untuk memberi sepatu Bapak kata. Terima kasih Bapak. Pada Bapak yang berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam sehat walafiat. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Senantiasa bersyukur Allah SWT karena pada hari ini alhamdulillah kita dapat kembali lagi melaksanakan tugas sebagaimana biasa. Walaupun ada beberapa tahun-tahun kita masih ada yang sakit, ada yang terbaring, mudah-mudahan kita doakan supaya cepat sembuh, bisa bergabung kembali sebagaimana proses belajar mengajar terlaksana dengan baik. Salawat dan salam adalah kita perbanyak mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan banyak selawat pada Rasul pada yaumul hisab nanti kita dapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati Bapak pengawas kita Pak Fadilah MPD. Barang baru stok lama Bapak Ibu. Jadi selamat datang Pak ya di sekolah kita ini. Ya, saya mohon maaf secara pribadi karena ada hal yang mendadak tadi malam, ada hal yang diselesaikan di kantor kelurahan. Jadi tadi pagi buru-buru ya. Alhamdulillah sampai dan siang. Saya ditelepon tadi pagi dan beritahu saya ucapkan terima kasih kepada Bu Amelia Madonna, Bu Meli yang akrab dipanggil sehari-hari, yang sudah banyak berkiprah demi kemajuan pendidikan, terutama di SD Negeri 15 Pekanbaru. Beliau ini Pak salah satu instruktur Tanoto dan juga guru penggerak SD Negeri 15. Jadi banyak harapan yang kita harapkan kepada Ibu Meli dengan berbekal ilmu dan pengalaman dari instruktur-instruktur yang sudah membina, termasuk sekolah kita sudah masuk sebagai permohonan ya sebagai sekolah penggerak. Apakah nanti lolos? Mudah-mudahan kita berdoa saja Bapak Ibu ya, mudah-mudahan lolos. Jadi beberapa hal yang sudah diprogramkan karena itu adalah suatu program yang harus diselesaikan oleh Ibu Meli sebagai guru penggerak ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dibentuk ya,
Nah, jadi kepada kita semua tadi mungkin sudah disampaikan, mari kita sama-sama proaktif memberikan apresiasi yang cukup tinggi berkenaan dengan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, dan juga meningkatkan kompetensi kita terhadap anak dalam proses KBM depan. Barangkali dengan adanya guru penggerak ini adalah sekolah kita termasuk cemerlang. Banyak hal-hal yang kita edukasi dari beliau. Jadi jangan segan Bapak Ibu untuk berkolaborasi dengan yang bersangkutan, dengan Bu Meli. Ya, silakan bertanya. Bu Meli, saya sudah tanya beliau apapun ya permintaan ya, dan guru minta bantu dia siap bantu. Ya, asal jangan minta duit aja. Jadi itu kira-kira yang Bapak sampaikan. Kemudian terakhir Pak Pengawas, kami juga minta bimbingan dan arahan, barangkali karena sudah lama kita tidak jumpa Pak ya. Nah, jadi baru semenjak saya di sini awal September Pak. Nah, waktu setiap kemarin Bapak juga hadir, sampai sekarang baru sekarang jumpa. Jadi kami banyak kekurangan dan kelemahan. Ini mohon bimbingan dan arahan Bapak selaku pengawas ya kepada kami dan juga kepada Bapak Ibu Majelis Guru dan tenaga kependidikan SDN 15. Kepada waktu dan tempat selapa-lamanya kami serahkan kepada Bapak. Terima kasih, saya tutup. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Sedikit saya jelaskan dulu apa itu komunitas praktisi. Berkolaborasi dalam komunitas praktisi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan komunitas praktisi itu? Istilah komunitas praktisi diperkenalkan oleh bahasa Inggrisnya Bapak Ibu ya. Bu ini tolong. Apa tuh? Etienne Wenger ya, dalam bukunya Community of Practice. Ya, jadi Wenger menyebut bahwa komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dan berinteraksi dengan teman sejawat secara rutin. Nah, inilah tujuan kita Bapak Ibu. Kita membuat komunitas praktisi, tapi ini saya rasa kita sudah sering melakukannya ya, bukan hanya zaman Bapak Sakani tetapi juga zaman Bu Endang. Kita dulu sudah sering melakukan KKG dan sumbernya dari kita sama kita, dari kita untuk kita ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya apa? Esensi dari tujuan praktisi adalah peningkatan kemampuan atau upgrade atau kompetensi dari setiap komunitas, dari setiap kita, anggota kita. Jadi ini sudah saya jelaskan. Nah, ini menurut Budiman, mengedukasi anggota, memberi dukungan pada anggota, mendampingi anggota, mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi atau berbagi, dan mengintegrasikan pembelajaran yang didapat dengan pekerjaan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, komunitas praktisi ini kita dapatkan berbagai macam, misalnya melalui KKG sekolah, NGMP, ya ini tentang pembelajaran, bisa tentang pembelajaran, dan juga bisa permasalahan siswa kita di kelas. Apa permasalahan siswa kita di kelas bisa kita komunikasikan melalui komunitas praktisi. Jadi Bapak, komunitas praktisi ini kita lakukan sekali 2 minggu Pak. Jadi narasumbernya bisa dari teman-teman itu sendiri, tidak harus saya Pak. Saya ya juga tentunya ya. Tapi teman-teman yang lain juga kayak Bu Emma ya, mahirnya di KKM, ya Bu Zeri misalnya di AKM, ya banyak yang belum bisa Pak. Bu Tini misalnya di bagaimana mengelola siswa, ya banyak sebenarnya di sini Pak. Jadi kemampuan guru-guru di SD 15 ini tidak diragukan lagi Bapak. Jadi insya Allah kita dapat melaksanakan komunitas praktisi ini sedemikian rupa sebaik mungkin. Insya Allah kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, baik. Selain itu, guru juga dapat berkolaborasi dengan komunitas praktisi sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, seperti komunitas belajar menulis atau komunitas guru YouTuber. Ya. Cara mengembangkan komunitas praktisi. Nah, ini salah satu pertanyaan yang sering muncul ketika seorang guru ingin membentuk komunitas praktisi. Bagaimana cara mengembangkan komunitas praktisi ini? Ya, berdasarkan pengalaman penulis dalam merintis dan mengembangkan sebuah komunitas praktisi, berikut hal-hal atau cara untuk membuat atau mengembangkan komunitas praktisi tersebut. Yang pertama, membangun kesepakatan. Nah, ini kesepakatan bukan hanya untuk siswa kita, tetapi juga untuk kita, para guru. Jadi membangun kesepakatan atau kontrak kerja antara anggota komunitas. Biasanya merupakan panduan tentang hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, membentuk tim admin pengelola komunitas yang solid. Jadi kita harus solid ya Bapak Ibu ya. Kita harus berkolaborasi. Ada teman yang kesusahan, kita bantu. Ada teman yang sulit mendidik muridnya di kelas, kita kasih solusinya. Nah, seperti itu. Itulah guna kita di sini. Itulah guna komunitas kita. Kemudian melakukan publikasi karya komunitas. Nah, di sini saya memohon kalau ada praktik-praktik baik kita di kelas, tolonglah di-share ke grup kita. Jadi apapun itu, misalnya Bu Eni yang sering ya saya lihat ya, Bu Eni sering melakukan praktik baiknya, entah misalnya membuat kolase ya Bu Eni kemarin ya, tolonglah di-share ke grup kita. Biar saya masukkan ke forum peningkatan mutu di Facebooknya. Itulah ke grup biar saya jelaskan yang membagikannya. Karena itu bukan kita meriah, bukan kita sombong, bukan. Tapi inilah inspirasi kita untuk guru-guru di Pekanbaru bahkan se-Indonesia ya Bapak Ibu ya, agar mereka mau juga melakukan praktik baik tersebut. Ya, bukan karena kita sombong, ya, tapi karena kita memperlihatkan inilah kerja kita di kelas harusnya, bukan hanya memberi tugas, bukan hanya menilai, tapi kita memberikan apa hak anak tersebut, apa hak murid kita tersebut. Nah, jadi kita jangan hanya menjelaskan, ya. Kemudian menjalin sinergi dengan dinas terkait. Makanya pendidikan guru penggerak itu mengundang Bapak Pengawas, karena Bapak Pengawas kan dari dinas pendidikan dan perwakilan ya Pak ya, untuk bersedia menjadi penasihat kami di sini Pak, membimbing kami di sini. Apa yang kami tidak bisa mohon kami dibimbing ya Pak ya. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sarkani sebagai penanggung jawab, juga sebagai penasihat juga untuk membimbing kami ya Pak ya. Kemudian alur komunitas praktisi merupakan langkah yang akan ditempuh oleh KKG SD. Sebelum kita membuat komunitas ini, kita harus buat namanya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa nama komunitas kita di SD 15 ini? Kalau yang di SD lain ada komunitas praktisinya namanya SDN, SD berapa itu ya? Misalnya SD 15 Merdeka misalnya, atau apa? Siapa yang bisa membuat nama komunitas kita di SD 15 ini? Ada yang punya saran? Usulkan, Bu Sari ya Bu Sari, Bu Emma, Bu Dewi, Bu Yopi. Iya. Kemarin saya ikut juga. Kita rencanakan apa yang kadang-kadang 15 nih sudah banyak di Indonesia. Mungkin suatu saat ini menjadi penilaian tak ya. Tahu-tahu kita yang dapat penilaian baik, tahu-tahu 15 lain. Nah, jadi Bu, boleh 15 tapi agak ya, makanya dikasih nama Pak ya. SDN 15 Pekanbaru apa gitu ujungnya. Nah, jadi apa begini namanya? Tolong ya sih usul Bapak Ibu. Bu Ita. Nah, coba kasih namanya Pak. SDN 15 apa gitu, nama komunitas kita. Smart gitu. Jadi SDN nya apa tunggu? Smart ya. Yang lain bagaimana? Setuju? Oke, baik. Berarti SDN 15 Smart mana nih ada pengelola kita? Sampai dinilai. Nah, itu kan 15. Kita dapat 15. Orang lain yang jadi SDN 15. Jadi nama komunitas kita
Komunitas praktisi SDN 15 Pekanbaru Smart Madani. Jadi Madani nyampunan Bu. Ya, SDN 15 Pekanbaru Smart Madani. Ya, terima kasih Pak Tengku, Pak. Jadi kita buat nama kita, ya Pak, bisa apa Pak? Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ini sambil saya tulis biar lupa. Nah, kita bentuk aja langsung ya Pak ya, biar cepat juga selesainya. Karena banyak yang ada Pak Tunggu juga mau pergi ke dinas ya Pak Tunggu ya. Nah, kita langsung buat. Jadi yang menjadi penasehat. Jadi Bapak Ibu, komunitas praktisi ini kita mengadakan komunitas praktisi ini setiap sekali 2 minggu. Jadi sekali 2 minggu kita tetapkan hari nanti Bapak Ibu ya. Tidak harus hari Sabtu ya Bapak ya. Ya Pak, sekali kira-kira hari apa Pak kalau kita buat sekali 2 minggu Pak? Harinya kita tetapkan harinya gitu. Sekali 2 minggu Pak. Iya. Iya 1 jam pun boleh enggak Pak? Mungkin ada. Oh iya Pak ya. Jadi yang untuk 2 minggu depan, nanti saya buatkan programnya. Nanti mungkin Bu Emma yang jadi narasumber Pak. Tenaga kami Bu Emma ya. Di sini banyak Pak yang bisa Pak. Nah, ini sekarang koordinator setiap kelas, ya, koordinator setiap kelas boleh kelas bawah, boleh kelas apa saja. Tapi saya maunya per kelas karena kita kalau di SD lain, kalau SD 100 itu Pak, mereka kan satu kelas 1, satu tingkat itu satu kelas. Jadi mereka nggak ada koordinatornya. Kalau kita kan satu tingkat ada 3 kelas, 4 kelas, jadi harus ada koordinatornya Pak ya. Sesuai dengan sekolah kita. SD 1 satu tingkatnya 1 kelas. Ini koordinator kelas 1. Siapa yang bisa? Kelas 1 Bu Eli, Menianti atau Bu Tari? Bu Eli ya? Iya. Afniza. Kemudian koordinator kelas 2 Bu Dewi. kelas 2 Bu Tini. Kelas 3 Bu Yus. yang muda lah berkarya, yang muda ya. Siapa namanya? Enggak Mbak Yeni lah. Bisa Mbak. Iya di sini. Kelas 4 Pak Tengku. Yang muda kita. Namanya yang ada. Koordinator kelas 4 Pak Tengku. Bu Ita. ya. Ya, lebih muda lagi. Yang paling muda. Bu Ita. Saya tengah Ira lebih tua. Kita juga. Tadi dulu yang. Koordinator kelas 5. Mbak Yeni. Mbak Yeni. Mbak Yeni. Panggil siapa? Ini Tahu. dikasih SK-nya ya Bapak Ibu ya. Kalau yang muda kalau kami membawa laptop. Koordinator kelas 6 Bu Dewi aja ya. Sekali ya. Kelas 6
Vivi mau spiro. Baik, yang dari guru agama Pak Adi atau Bu Ropi? Ropi Ropi. Yang untuk Ropi. Yang Ropi. untuk Pak Adi. Mana? Ropi aja lah. Apa kan ya? Ropi. Ropi iya Ropi aja lah, Ropi aja. Coba siapa yang setuju Bu Ropi, kita voting dulu cepat. Bu Ropi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang setuju Pak Doni. Saya 1, Pak Adi 2, 3. lah. Saya Yang setuju Pak Adi. Pak Adi saya. Pak Adi saya. Berarti Ropi. Yang setuju Akbar. Nah, itu Jo. Hampir namanya. Yang setuju Rahmat, yang Rahmat ini. Sama juga. Pak. Yang setuju Akbar ini juga. Hanya sekali boleh. Iya, sekali ini boleh ditolong ya. Yang setuju Pak Rahmat. Rahmat Aidil. Rahmat Aidil. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Oke, Rahmat Aidil berarti. Ya. Yang lebih Agama berarti apa lagi? WebR. Ini sama agama itu sama lagi. Ya itu juga. Baik, kita sudah bentuk, saya bacakan. Komunitas Praktisi SD 15 Pekanbaru Smart Madani. Penasihat Bapak Umar kita, Bapak Dr. Anus Muhammad Fadila MPD. Penanggung jawab Bapak Sarkani. Ketua saya sendiri, Sekretaris Ibu Zeri Kurnia SPD. Bendara Ibu Siti Ramawati SPD. Koordinator kelas 1 Ibu Afni Niza SPD. Koordinator kelas 2 Bu Yulis Mawarni SPD. Koordinator kelas 3 Ibu Mariati SPD. Koordinator kelas 4 Ibu Revita SPD. Koordinator kelas 5 Ibu Wahyu Elvi Juniati SPD. Koordinator kelas 6 Ibu Zeri Kurnia SPD. Guru agama Ibu Robina MPD. Guru olahraga Bapak Ahmad Aidil SPD. Terima kasih sudah kita bentuk. Pak, tolong disamping Pak. Bapak Ibu, Bapak Soleh Hormati, Bapak Ibu rekan Menteri Guru, alhamdulillah pada hari ini semangat sudah mulai kita dalam menangani perubahan ke depan yang lebih baik dengan terbentuknya komunitas guru penggerak di SD 15. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik dan berkolaborasi, saling isi-isi. Sebagaimana kita sampaikan, semua kita tidak sama kemampuannya. Jadi sebab itu pada hari ini kita sudah membentuk komunitas dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Komunitas praktisi SD 15 Pekanbaru Smart Madani yang diberi nama Smart Madani resmi kita pakai namanya dan kita gunakan untuk ke depan yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Berarti ini sudah pas, sudah resmi ya Bapak Ibu ya. Jadi programnya nanti saya buat ya, minta bantu sama Bu Zeni dan Bu Emma. Kemudian untuk program ke depan 2 minggu ke depan akan kita jadikan Bu Emma sebagai narasumber kita. Materinya tentang KKM. Dan 2 minggu ke depan nanti kita pikirkan. Demikian hasil rapat kita hari ini, pembentukan komunitas praktisi di SD 15 Pekanbaru yang disebut dengan Smart Madani. Lebih kurang saya mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datang dari saya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.